Assalamualaikum Kang. Apa di Waalaikumsalam Gunung Salak ada dorpal? Nah, itu. Bagaimana tentang pesawat yang jatuh di Gunung Salak? Apa itu berhubungan dengan keberadaan dorpal? Nah, begini, kita tahu sendiri kan, kejadian jatuh pesawat di Gunung Salak itu bukan cuma sekali, dan rata-rata pesawat itu terbang rendah, kecuali kalau pesawat itu tidak menggunakan radar, itu aman. Iya. Nah, karena radar ini dia mengeluarkan gelombang kan, gelombang suara. Gelombang suara itu memasuki dorval, menyentuh dorval itu dianggap ini adalah serangan. Akhirnya si dorval itu mengeluarkan gelombang lagi yang namanya EMP, electromagnetic pulse. Iya. Jadi mematikan semua yang ada elektronik di pesawat itu. Ya, di jam semua, termasuk mesinnya juga mati. Wah. Makanya seperti gelas dibantingkan ke dinding, prang gitu. Iya. Gitu aja. Dan tidak ada ledakan. Hancur aja, brek gitu. Nah, semacam begitu. Nah, itu memang di Gunung Salak juga ada dorval besar, dan itu dorvalnya itu lebih besar. Makanya di sana banyak sekali raja-raja yang datang ke sana hanya untuk bermeditasi. Wah, jangan-jangan dulu ada info bahwa Siliwangi sering di situ katanya. Itu untuk latihan gitu. Kalau misalnya tapi Siliwangi itu kan yang keberapa? Ada Siliwangi itu kan seperti Brawijaya berapa gitu kan, di berapa. Nah, itu yang keberapa dulu nih gitu kan. Tapi rata-rata memang jawara-jawara, pendekar-pendekar, raja-raja dan orang-orang yang berdaya linui itu mereka sering bermeditasi di sana. Makanya di sana ada pura kan. Tapi dorvalnya sendiri agak jauh ke sana karena di bawah. Nah, itu kalau misalnya kita bermeditasi di tempat yang ada dorval, itu akselerasi sel itu bisa menjadi lebih cepat. Betul. Nah, kalau misalnya makanya kenapa gini? Ada sebuah dorval yang sangat kuat. Dorval yang sangat kuat itu apabila kita di sana bersujud di sana gitu, menungging di sana gitu ya. Iya. Nah, itu si akselerasi sel kita itu akan mempercepat, bergerak sangat cepat. Jadi ketika jidat kita forehead kita, jidat kita itu nempel di tanah. Iya. Dan kemudian membuat posisi sujud lah di sana begitu ya. Nah, begitu posisi sujudnya itu mulai dilakukan, itu akselerasi sel itu kalau ada anomali magnetik yang dari dorval itu kan meningkat. Itu berapa kali persentase akselerasi sel dari biasanya kan? Itu sekitar bisa tergantung dari kekuatan dorvalnya. Dorvalnya. Coba deh kalau misalnya kita ke Gedung Padang ya di sana. Coba kita kita sungsang di sana, kopstan di sana, itu bisa lebih cepat. Cuma aneh aja kelihatannya itu jelema jujungkiran kunaon. Jumpalitan. Komo di pura aja jumpalitan ya kan. Apa-apaan itu tuh. Kenapa Pulau Bali itu ada sesuatu yang istimewa katanya? Iya. Itu ada apa Kang sebenarnya? Nah, begini. Di Pulau Bali itu, makanya dinamakan Bali, itu berarti plasenta ya. Iya. Berarti dia itu titik. Di Pulau Bali itu titik dari Nusantara ini. Iya. Jadi kalau Bali tenggelam, semua tenggelam. Wow. Makanya kenapa di Bali itu dipertahankan. Makanya kenapa pula di Bali itu banyak sekali dorval, karena itu sangat rentan. Pulau Bali itu di bawahnya itu rongga. Kayak akar mungkin kan ya? Iya. Jadi rongganya banyak, tapi itu berhubungan dengan kaki-kaki benua yang ada di Nusantara ini. Nah, jadi makanya di sana banyak dorval. Makanya orang tuh kalau ke Bali pengen balik lagi ke sana. Balik lagi. Seneng gitu lagi. Ya kembali. Balik lagi. Di sana ada nggak kan dorpal katanya? Ya pastilah. Ada juga. Pasti. Cuma di mananya kita belum survei. Tapi pasti ada. Karena tiap pulau itu pasti ada. Berapa banyak itu harus disurvei lagi. Nah, itu memang dorval tuh bisa ada di mana-mana. Tergantung dari tempatnya, termasuk di Australia, di Amerika, di mana-mana juga ada. Gitu. Dan yang namanya dorval ini, itu sekali lagi itu adalah teknologi yang sangat luar biasa. Kang, terkait tadi penjelasan Akang sebentar tentang sujud di sebuah tempat yang sangat besar dorvalnya itu, apa boleh saya tebak Kang itu adalah Mekah Kang? Nah, begini. Kalau Mekah itu beda ya. Kalau dorval yang sangat besar itu di Madinah. Oh, di Madinah ya? Di Madinah itu di Masjid Nabawi. Itu letaknya di mana pasnya itu Kang? Nah, itu waktu di Masjid Nabawi itu ada yang namanya Raudhah ya. Oh,
di Raudhah itu. Raudhah ya. Nah kita kan ke sana waktu itu sampai diusir sama askar waktu itu, kita ke sana bawa-bawa bulis ya. Ya kita ke sana masuk ke Masjid Nabawi. Dari sana kita bawa kompas, lalu bawa kamera gede-gede buat ngeliatin itu, langsung askar-askar mengusir. Karena ternyata bukan di karpet hijaunya itu yang namanya radiasi tinggi. Dulu berdasarkan riwayat itu Rasulullah menyuruh ini unta kan, unta. Betul. Unta, sebetulnya Rasulullah sendiri sudah tahu di sana itu ada Dorval gitu kan. Makanya kenapa beliau memilih membuat rumah di sana di atas, tepat di atas Dorval itu kan. Raudhah. Iya. Makanya taman surga disebutnya Raudhah. Raudhah itu taman surga. Nah itu jadi ternyata bukan di karpet hijau itu. Waktu kita cek anomali magnetik ternyata di luar karpet hijau itu. Makanya kita tidak ada saingan waktu itu. Mau lompongnya kan? Senang aja kita. Jadi kita sujud di situ. Sujud, dilamakan sujudnya. Karena ketika sujud, si akselerasi sel di tubuh itu menjadi meningkat karena ada anomali magnetik itu. Disertai dengan perilaku nggak kan? Misalnya kepasrahan total gitu, sujud bahwa wah saya lepaskan lah. Ya begini, itu tuh sebetulnya semuanya ada maknanya. Ketika yang namanya sujud, yang namanya ruku, atau misalnya di agama lain ada kenapa membakar dupa dan sebagainya, itu sebetulnya semuanya itu adalah simbol. Tiap agama itu simbol yang kita tuh harus berpikir dan bagaimana memecahkan simbol itu lalu dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada satu agama yang biasa membakar dupa, membakar sesuatu yang harum. Itu kan simbol untuk menyebarkan keharuman. Yang kita sebarkan itu adalah keharuman, kebaikan, sesuatu yang bersifat membangun, yang bersifat mengharumkan, sesuatu yang bersifat menguntungkan orang banyak, begitu kan? Berarti amal kan di sana itu. Betul. Tapi ini hanya sebatas ritual saja, tanpa spiritual ya percuma. Ya. Nah terus ada di Islam misalnya, ini kan agama kita Islam. Nah misalnya di Islam itu ada ruku, ada sujud. Nah kenapa ruku kita itu harus menghadap ke Mekah? Iya, Mekah. Kiblat itu kan arah ya. Kiblat itu adalah arah yang menjadi acuan standar. Kiblat itu artinya arah, arah yang menjadi acuan standar. Betul. Nah, kenapa harus ke Makkah? Memangnya kita menyembah itu yang namanya Ka'bah, batu? Iya, kita tidak menyembah batu. Di sana itu ada asteroid besar 66,8 juta tahun yang lalu itu Jazirah Arab itu dihantam oleh asteroid yang dulu memusnahkan dinosaurus. Dulu itu di sana subur sekali. Dan banyak sekali dinosaurus, makanya kenapa di Arab itu Jazirah Arab banyak minyak kan di sana. Betul. Nah minyak itu kan dari fosil. Nah begitu dihantam oleh asteroid yang sangat besar itu, permukaan planet bumi ini hancur, lebur, berantakan, semuanya jadi rata, gundul, dan kemudian tanah kebalik, semuanya terkubur. Kering ya? Ya kering itu jatuhnya, makanya dikatakan makra. Makra. Jadi makra itu matahari kecil. Nah itu menghantam di sana, jebret, hancur semua. Dan satu lagi ada lagi di Takra. Takra itu di Cina di sana. Makanya di sana ada gurun yang namanya Takla. Nggak bisa ngomong R, bener. Iya susah. Jadi Takla. Ya pelok kan mereka tuh susah ngomong R, orang-orang sana kan. Susah sekali ngomong R. Jadi bukan disebut Takra, jadi Takla gitu kan. Nah kalau misalnya orang Jepang susah ngomong L, jadi ya itulah Bagero. Karakternya sama ya. Iya. Masyarakat antara di Makra dengan Takla itu artinya secara perilaku gitu. Iya. Nah terus begitu hancur di sana. Kemudian makanya lihat kota Mekah itu kan suri parabola tuh. Pinggir-pinggirnya itu mencuat gitu kan. Ada di tengahnya itu seperti kota Bandung lah, parabola semacam itu. Nah itu titik pusat dari radiasinya itu yang sekarang dikenal dengan Ka'bah, di Ka'bah itu. Makanya yang pertama kali mengurusin Ka'bah itu, mengurusi yang ada itu ya Adam. Betul. Adam itu yang pertama kali, terus turun temurun gitu terus.